Ya, Bang Pengki, kita lanjutkan ya. Kan yang jadi pertanyaan dari kuli bangunan, tukang ngaduk adonan roti, kemudian pernah jadi satpam, Satpam. ya. Nggak lulus SMP. Iya. Jadi ijazahnya SD ya? SD. Oke, tapi rezeki tetap kota ya. Rezeki alhamdulillah kota. Nah, Insya Allah, bagaimana insya Allah. ceritanya kok bisa jadi MC dulu kalau nggak salah ya? Ya dulu awal-awal itu saya sebenarnya ngeband dulu Om. Oh, ngeband dulu. Jadi ngeband Oh, sama katanya grupnya metal ya? Awal itu metal. Iya Terus dulu. apa yang terjadi dengan grup metal ini? Jadi metal gini mungkin apa ya, banyak apa sih dibilang minusnya. Minusnya apa? Minusnya kita kalau di manggung bukan di kalangannya metal Om. Heeh. Itu kita di wilayah ke-RT-an atau ke lurahan gitu. Iya. Itu nenek-nenek pada puyeng. Tong, lu nyanyi apa sih pada teriak-teriak? Gua kira lu teriakin maling. Lu lagi pada nyanyi. Emang kagak ada lagu yang enakan dikit begitu. Kita gimana gitu? Jadi tekanan perasaan. Tekanan juga. perasaan gitu lagi waktu manggung disuruh turun sama nenek-nenek. Kita kan ya, namanya nenek-nenek kita tahu sendiri orang Betawi Iya. kan mulutnya rada nyablak. Rada pedas mulutnya. Oke, jadi berapa lama bertahan itu metal itu? Itu cuma setahun Om. Setahun ya, Setahun. udah bagus itu ya. Iya, karena nggak laku juga, capek daftar mulu. Terus? Terus akhirnya kita bubar akhirnya saya band-band yang alternatif lah, kayak band-band pop, kayak pop, gitu awalnya. Nah, Jadi dari metal ke pop. ke pop yang lebih diterima, yang saya dengerin nenek-nenek yang tadi tuh. Ya, oke, nenek-nenek udah diem lah ya. Udah diem, alhamdulillah saya jalan. Karena muka saya nggak ganteng, nggak keren. Kata siapa? Hah? Kata siapa? Barusan saya Iya. Walaupun tampang nggak ganteng, nggak ganteng, tapi iya. jadi MC. Jadi Diminta jadi apa? saya tadi kan vokalis Om, Oh, vokal, ya. Nah ketahuan muka saya begini, nyanyi lagu pop suara pas-pasan. Dulu, Iya. ya sampai sekarang masih pas-pasan. Terus? Ya akhirnya saya ada bukan masukan, jadi saya sempat kepikir kita ngeband ngapain ya yang enak, yang sekiranya orang tua seneng, anak-anak juga seneng. Tampang cocok. Muka sama saya pas gitu kan, nggak ganteng tapi diresepin orang. Nggak juga sih. Jadi terus Akhirnya mikir gimana biar bisa diterima sama masyarakat, sama orang-orang kampung. Oke, pernah dengar lagunya Benyamin Sueb? Lagunya almarhum Benyamin Kompor Meleduk. Sueb. Lagunya ada yang Kompor Meleduk, ada yang nonton bioskop, terus ada lagu Juki. Wah banyak dah pokoknya nih. Oke, terus? Nah, kenapa kita ngebawain lagu ini aja? Selain kita nyanyiin lagunya, kita juga bisa ngelestariin lagu-lagu Betawi. Nah, kita juga kan termasuk orang Betawi, walaupun kita Betawi yang rada-rada minggir, Betawi Tangsel ya. Yang biasanya bahasanya nggak kayak orang Betawi Jakarta gitu kan, masih bahasa A dengan E. Kayak gitu. Yaudah akhirnya kita putusin ngeband bawain lagu itu. Tahun berapa itu? Itu tahun awal-awal itu 2010 Om. Jadi waktu yang band metal itu 2008. Ini Benyamin Sueb masih hidup atau udah meninggal? Udah almarhum. Oh, udah meninggal Iya. ya. Saya lahir aja, Benyamin meninggal aja, saya masih Umur berapa? Umur 7 tahunan. Oh, 7 tahun. oke. Terus? Yaudah. Teman-teman setuju atau enggak itu? Teman yang diajak, yuk Oh, kita... ini diajak. Kebetulan itu emang tetangga semua. Ya, jadi dia mau nggak mau harus ngikutin saya gitu. Saya paksa Om, ayo gitu. Akhirnya mau. Terus mulailah nyanyi. Mulailah bawain lagu-lagunya Benyamin Sueb. Awal Oke. di situ. Terus tunggu, ini lancar ini? Sering kita latihan Om, alhamdulillah lancar. Mulai ada panggilan walaupun panggilannya sekedar nasi prasmanan. Oke, dijabanin juga. Dijabanin. Istilahnya, Ki, band lu mau nggak ngisi tempat hajatan gue? Tapi bayarannya bensin doang ya. Kayak gitu orang bahasa-bahasa kita. Yeah. Ya ala kadarnya. Dari rokok sebungkus atau apa gitu kan. Yaudah ayo gas. Akhirnya dari situ mulai walaupun nggak dibayar. Dari yang sekiranya uang bensin. Dan alhamdulillah istilahnya kita sampai punya, dulu sempat dikasih lah sama yang hajatan lu kira-kira berapa duit kalau manggil ngeband kayak gitu. Jadi orang tuh sedikit-sedikit udah mulai tertarik, udah menghargai kita gitu. Oke. Nah kemudian jadi MC ya. Tapi katanya sempat dangdut juga ya? Nah itu, sebenarnya bukan ngedangdut Om. Saya jadi MC dangdut. Oh MC dangdut. MC di dangdutan. Terus dari situ pernah ikut kompetisi wajah mirip
Benyamin Sueb nggak? Oh pernah. Pernah. Jadi waktu itu pernah tahun 2011 kalau nggak salah itu di Benz Radio itu pernah. Jadi lomba bawain lagunya Benyamin dan Mirip. Nah, kebetulan saya di situ dapat juara 2. Peserta, oh berarti ada yang lebih mirip lagi dan lebih hebat? Sebenarnya mah lebih mirip Om. Oke. Tapi saya menang di suara. Oh. Jadi juara 1 tuh mirip, tapi dia vokal nggak bisa buat nyanyi. Oke. Nah kalau saya Cuma mirip muka nggak aja. mirip, suara saya juga nggak mirip. Oke, tapi sejak itu kayaknya ditawarin untuk jadi penyiar radio. Nah sambil berjalan nih Om, saya habis menang di situ kan di Benz Radio itu. Saya juga sempat ikut lomba bawain lagunya Benyamin di Kemayoran dulu pernah. Nah, terus juga, nah saya semakin kemarin kan sambil nge-MC, terus teman ada yang siaran di radio komunitas nih Om. Nah akhirnya saya, Ki temenin gue yuk siaran, belajar-belajar gitu. Yaudah akhirnya saya ngikut. Tapi saya ngeliatin dulu ya, dengerin dulu bagaimana sih orang siaran gitu kan. Yaudah diajar, dengerin dia, akhirnya bla 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 segala macam. Akhirnya saya belajar di situ tuh, belajar bagaimana caranya siaran, caranya gini. Sampai berapa bulan, 3 bulan paling lama kayaknya Om. Terus? 3 bulan itu orang Benz Radio tahu, karena postingan saya lagi siaran gitu. Orang VD-nya Benz Radio itu tahu. Ki, lu udah siaran? Lagi belajar sih, Po, bilang gitu kan. Kalau lu gue sounding ke jadi penyiar Benz Radio mau nggak? Ya kalau ini mah siapa yang nolak, kita rezeki kan. Nggak bakal kita rezeki kita tolak, orang bego aja yang kagak mau nih rezeki. Gitu kan. Yaudah, nanti lu datang ke kantor ya. Gue mau tanya-tanya, sekali gue mau interview gitu kan. Yaudah akhirnya saya datang, ditanya segala macam inilah itulah, akhirnya jadilah penyiar Benz Radio. Berapa lama jadi penyiar? Jadi penyiar itu di Benz Radio cuman nggak lama sih Om, cuman 1,5 tahun. Oh lumayan itu. Iya, 1,5 tahun itu karena waktu saya jalan di Benz Radio itu kan Om, saya kan waktu baru masuk Benz Radio itu dalam berapa bulan ya. Itu kan ada dari Teater Abang None. Apa itu? Pomodi, yang Abang None Jakarta itu. Oke. Pomodi mau promo teaternya yang berjudul Muka Kampung Rezeki Kota. Itu tadi. Temanya Benyamin. Iya, temanya Benyamin kan. Ya. Akhirnya dia promo ke Benz Radio sekaligus dia nyari talent yang mirip sama almarhum Benyamin Sueb. Nah, orang Benz Radio tuh dipromo soundingin beberapa orang dari saya, terus ada Andi Sueb, bukan Bang Andi ya. Iya. Hari ini si ganteng. Terima Saya kasih. Bang. Saya Bang Andi. Nah, akhirnya yang kepilih saya tuh Om. Oke. Ini main teater ya? Teater. Ush. Ini pertama kali saya main teater. Yang alhamdulillah sih dialognya juga banyak Om, cuman gimmick-gimmick aja. Jadi saya cuma ngikut beberapa kali latihan. Di situ jadi pemeran dari Benyamin Sueb. Iya, jadi saya Benyamin Sueb tuanya. Oke. Benyamin Oh Sueb. dari kecil. Jadi dia ceritanya tuh Om dari kecil, muda, remaja, sampai dewasa main film, sampai tua dan meninggal. Oh, Nah saya kebagian meninggalnya. Jadi nggak ngomong lah ya. Nggak ngomong. Langsung dimakamkan. Iya. Coba cerita sedikit Benyamin Sueb itu siapa? Apa kelebihan dia? Apa yang membuat seorang Bang Pengki ini tertarik untuk kemudian menghidupkan kembali sosok atau figur Benyamin Sueb? Apa yang teringat atau apa yang istimewa dari Benyamin Sueb ini? Kalau saya pribadi sih Om ya, Benyamin Sueb itu pahlawan budaya, khususnya budaya Pahlawan Betawi. budaya Betawi. Dan satu komedi yang bener-bener istilahnya natural, lucu, Ya, dan genuine. legenda juga. Dan ya apa salahnya sih kita sambil kita mengenal beliau, sambil kita melestarikan budaya Betawi juga gitu. Cuma jadi makanya kalau saya pribadi saya mengagumi beliau udah nggak bisa dikata-kata, udah seniman, pelestari Betawi, mengangkat Serba nama bisa. budaya Betawi, serba bisa. Itu yang mungkin saya jadi mengidolakan beliau. Oke, dan Benyamin Sueb ini bukan milik orang Betawi saja, udah milik Indonesia. Betul, ya. betul. Karena jujur aja saya waktu lagu-lagunya Benyamin Sueb lagi naik daun, ya lagi banyak dia dengan Ida Royani, itu saya punya kaset-kasetnya. Padahal saya tinggal di Jayapura, Papua. Jadi kalau ada kaset baru Benyamin Sueb, Ida Royani kan pasangannya ganti-ganti tuh. Oh iya betul. Itu pasti saya beli semua itu. Jadi lagu-lagunya Benyamin Sueb itu suka sekali saya. Karena mudah dicerna. Kemudian
dia mengangkat kejadian-kejadian di sekitar, kompor meleduk Kompor misalnya, meleduk. itu kan kritik dia tentang Jakarta yang banjir ya. Nanti nyanyi nggak kompor meleduk? Ntar dinyanyiin. Di akhir ya, Iya, di nyanyi ya akhir. kompor meleduk. Siap. Jakarta kebanjiran di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, gare-gare kompor meleduk. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.